Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Rajuter, selamat berjumpa kembali dengan Teh Ina di channelnya Ina More Craft. Sarangeo. Di video kali ini Teh Ina akan kembali memberikan tutorial bagaimana cara membuat konektor masker. Nah, untuk yang sekarang dengan motif yang berbeda, Teh Ina buat motifnya seperti ini. Dengan dua warna, dan ada juga yang satu warna seperti yang satu ini, si kuning, dan yang satu ini si ungu. Untuk kali ini seperti biasa Teh Ina memakai benang polikilap dengan hakpen nomor 3 dari Tulip. Kita kerjakan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah pertama, buat tusuk simpul dulu. Jadi kita slip knot dulu, lalu kita buat rantai sebanyak 4, kemudian kita buat DC di lubang pertama sebanyak 6. Oke, kita buat dulu 6 di sini. 1 2 3 4 5 6. Kemudian kita buat rantai sebanyak 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Kemudian kita slip stitch di lubang DC yang ke-6 tadi. Tusuk 2 loop. Jadi dari depan sampai tembus dari sini, dari depan sini sampai tembus ke sana ya. Ambil 2 loop ini. Slip stitch, kemudian dilanjut kita buat 7. Kita buat 7 DC. 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian kita slip stitch di bagian lubang rantai yang paling atas ya. Slip stitch. Jadi total dalam satu lubang ini ada 14 DC. Jadi 13 DC yang aslinya dan satu rantai yang tadi yang 3 itu dianggap 1 DC, jadi total ada 14 ya. Oke, kita lanjut kembali. Oh ya teman-teman, untuk bagian ini kan bagian untuk nyimpan kancing nih. Bagian untuk nyimpan kancing. Kalau kalian tidak menginginkan yang terlalu besar ini, bagian ini bisa dibuat dengan memakai tusuk HDC. Tidak memakai DC ya, tapi tusuk HDC, half double crochet ya. Oke, kita lanjut ya. Setelah itu kita buat 3 rantai, lalu kita buat DC double crochet di lubang yang sama ya. Perhatikan ya teman-teman, sobatku, ini panjangnya DC dengan rantai yang ini diusahakan sejajar, diusahakan sama tingginya ya. Oke, kita lanjut lagi. Buat rantai sebanyak 3, kemudian buat DC di lubang ketiga, dihitung dari hakpen. Ini hakpen, hitung ke bawah 3 1 2 3. Jadi jatuhnya di sini.
Di sini kita buat double crochet kembali 1. Nah, antara rantai dengan DC yang ini terbentuk lubang. Jadi kita akan bekerja di lubang yang ini. Kita akan buat kembali di sini SC single crochet sebanyak 12. Nah, perhitungannya kita buat dulu 6 di sebelah kiri, lalu 6 di sebelah kanan. Jadi total 12 ya. Rantai dulu 1, kemudian masukkan jarum ke lubang, buat terlebih dahulu 6 SC. 1 2 3 4 5 6. Kemudian buat satu rantai. Lalu arahkan benang ke bawah dan letakkan di bawah bagian rajutan yang sudah jadi. Jadi letakkan benangnya di bawah ya. Lalu kita langsung buat SC kembali sebanyak 6. 1 2 3 4 5 6. Jadi total SC yang ada di lubang ini adalah 12 totalnya. Oke. Nah, setelah itu slip stitch di lubang SC yang pertama. Slip stitch. Kemudian buat kembali rantai sebanyak 3. Lalu buat DC di lubang yang sama. Nah, seperti ini ya. Jadi sudah terbentuk 2 lingkaran, yang satu agak besar di sini untuk menyimpan kancing, dan yang satu ini untuk motif. Baru ada 1 bulatan. Teh Ina akan buat 5 bulatan ya, jadi 4 lagi. Lanjut, 1 2 3, kemudian double crochet atau DC, lalu rantai 1, kemudian buat lagi di sini 12 SC. Kita buat 6 ya, 6 kiri 6 kanan. Jadi total ada 12. 1 2 3 4 5 6. Kemudian 1 rantai, lalu simpan benang di bawah, dilanjut dengan 6 SC kembali. 2 3 4 5 6. Lalu slip stitch di lubang SC yang pertama. Sudah terbentuk 2 ya. Lanjut 1 2 3. Buat DC di lubang yang sama. Lanjut dengan rantai 3. Buat DC di lubang ketiga. Rantai, lalu buat 6 SC, 3 4 5 6, lalu 1 rantai, lalu letakkan benang di bawah, buat kembali 1 1 2 3 4 5 6. Kemudian slip stitch di lubang
SC yang pertama, lalu buat kembali. Oke, lakukan pola yang sama untuk rajutan selanjutnya sampai kalian mendapatkan panjang yang kalian inginkan, sampai kalian selesai membuat bulatan-bulatan sesuai dengan yang kalian inginkan. Teh Ina akan buat 5 bulatan, jadi tinggal 2 lagi. Teh Ina lanjut dulu ya. Sudah ada 5 bulatan kecil di sini sesuai dengan yang Teh Ina inginkan. Nah, sekarang kita akan membuat bagian untuk menyimpan kancing. Jadi, setelah kita membuat bagian yang ini yang terakhir ya. Nah, bagian seperti ini di penghujung, di terakhir. Kita buat kembali di sini 3 rantai, kemudian kita akan membuat 14 DC di lubang yang sama. Oke, tapi kita buatnya tidak langsung 14, kita buat 6 dulu. Kita buat 6 dulu ya. 1 2 3 4 5 6. Lalu setelah itu kita buat langsung di sini rantai sebanyak 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Kemudian kita slip stitch di bagian DC yang ke-6 tadi. Tusuk jarumnya langsung ya, tembus ya, 2 loop ya, 2 lubang ya, 1 2 tuh. Slip stitch. Nah, kita lanjut sekarang membuat 7 DC. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 7. Jadi total di sini ada 14 DC. 13 asli, yang satunya lagi rantai, dan kita hitung itu 1 DC. Jadi 14 totalnya ya. Kemudian kita letakkan kembali benang ke bawah, lalu kita slip stitch di bagian lubang rantai yang atas ya. Di sini. Nah, seperti ini. Lalu kita lanjut membuat bagian yang ininya. Kita akan membuat bagian ini. Ini dibuat dari tusuk pikot ya. Tusuk pikotnya ada 3, disimpan dalam 1 lubang. Oke, kita lanjut ya. Nah, setelah di slip stitch, kita posisikan jarum masuk ke lubang yang ini. Kemudian kita slip stitch. Lalu kita buat dulu rantai sebanyak 3. Setelah itu masukkan ke lubang yang sama. Slip stitch. Buat lagi rantai, kali ini banyaknya 5. 1 2 3 4 5. Lalu di slip stitch. Slip stitch di sini di lubang yang sama ya. Buat lagi 3. 1 2 3. 3 rantai slip stitch kembali. Jadi dalam 1 lubang ini ada 3 rantai slip stitch, 5 rantai slip stitch, 3 rantai slip stitch kembali dalam 1 lubang ya. Oke. Kemudian kita akan membuat slip stitch di 6 lubang yang ada dalam bulatan ini. Slip stitch 1, slip stitch 2, slip stitch 3, 4, 5,
6. Seperti ini. Lalu kita masukkan jarum ke lubang yang ini, buat kembali tusuk pikot di sini. 1 2 3. Masukkan ke lubang yang sama. 1 2 3 4 5. Masukkan ke lubang yang sama. 1 2 3. Masukkan ke lubang yang sama. Nah, seperti ini. Kita lanjut lagi. 1 2 3. Nah, ini udah ada di ujung. Kita balik arah ya. Yang ini sudah selesai. Tinggal yang di sebelahnya, balik arah. Berarti diapain? Satu rantai dulu. Di ujung yang ini satu rantai dulu, kemudian letakkan benang di bawah. Oke. Lalu tambah satu rantai lagi. Masukkan lagi ke sini. Ini buat kembali tusuk pikot di sini. 1 2 3. Masukkan ke lubang yang sama. 1 2 3 4 5. Masukkan ke lubang yang sama. 1 2 3. Masukkan ke lubang yang sama. Nah, seperti ini. Kita lanjut lagi. Oke sobat rajuter, yang Teh Ina udah mau beres nih. Punya kalian gimana? Udah beres? Kalau kita fokus, kita serius, ini cepet deh kayaknya. Meskipun agak-agak rumit ya. Lihat dari motifnya agak rumit, tapi sebenarnya ini gampang. Kalau udah tahu polanya itu gampang. Rajutan itu kalau udah tahu polanya gampang banget. Nah, ini udah mau selesai dan beres akhirnya. Alhamdulillah beres juga. Nah, untuk yang terakhir kita slip stitch di bagian yang ini. Di bagian ini ya, kita slip stitch di bagian lubang yang terdekat. Nah, di sini. Oke. Udah beres, sisakan 20 cm, lalu kita jahit kancingnya seperti ini. Jadinya seperti ini. Tuh, cantik kan? Tinggal pasang kancing. Kita pasang kancing dulu ya. Alhamdulillah, konektor yang Teh Ina buat sudah jadi. Kancingnya sudah Teh Ina pasang di bagian sisi kiri dan sisi kanan. Karena ini untuk souvenir, jadi Teh Ina mau kemas dengan plastik kotak mika biar kelihatan lebih cantik. Terima kasih ya untuk sobat rajuter dan untuk sobat yang lainnya yang sudah hadir mampir di channelnya Ina More Craft. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian. Dan untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan untuk nonton video tutorial Teh Ina berikutnya. Oke, kalian juga bisa mencoba motif seperti ini dengan dua warna seperti yang Teh Ina buat. Teh Ina memakai warna kuning dan bagian pinggirannya yang ini Teh Ina memakai warna orange. Terima kasih sekali lagi, salam semangat. Dan jangan lupa untuk bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarangyo.